Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Senang sekali berjumpa melalui program Renungan Pagi hari ini. Menjadi doa saya bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini ketika kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Semua itu karena berkat-Mu ya Tuhan. Kami mempunyai kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya kami dapat mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Layakkanlah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara kita buka ayat pokok bahasan kita yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara ya, tema kita adalah terang dunia. Kalau kita baca dari ayat ini bahwa ada dua kata terang, saudara ya, terang dunia dan terang hidup. Dan itulah Yesus sendiri ya. Ada gelap, ada terang, saudara ya. Ada dua sisi, tetapi yang satu menguasai yang lain. Jadi kegelapan akan hilang bila terang itu datang. Artinya saudara, kegelapan tidak bisa menguasai terang, tetapi teranglah yang menguasai kegelapan. Ketika suasana gelap dan terang itu datang, maka sekejap mata bahwa terang gelap itu akan hilang dan teranglah yang menguasai. Dan terang Yesus yang dikatakan di dalam ayat ini adalah bukan terang yang berasal dari dalam dunia ini, tapi terang yang dari dalam kerajaan sorga. Kalau saudara baca di ayat yang ke-23, saudara, dikatakan oleh Yesus sendiri, lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Jadi Yesus mengatakan kepada orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahwa dia datang bukan dari bawah, bukan dari dunia ini, tapi dari atas, dari sorga, dari kerajaan Allah sendiri. Jadi terang yang Yesus bawa untuk saudara dan saya, terang dunia, terang yang memberikan kehidupan, itu berasal dari atas. Tidak bisa dipersamakan oleh terang yang ada di dalam dunia ini. Mungkin terang yang ada di dalam dunia ini bisa menipu saudara-saudara ya. Tapi terang Kristus, terang Yesus membawa kehidupan yang kekal, saudara. Inilah ketika Yesus katakan, "Aku sebagai terang dunia." Karena keadaan ketika itu tidak ada lagi terang. Semuanya gelap. Manusia melakukan segala perkara yang mempunyai sifat gelap, saudara ya. Sehingga memerlukan terang. Terang Yesus yang dari atas itu membawa kehidupan yang kekal. 1 Yohanes 2 ayat 16-17 mengatakan seperti ini, saudara. 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-16 dan 17. "Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Jadi terang Yesus,
terang yang dari atas tadi dikatakan bahwa dialah yang akan menerangi dunia ini, yang akan membawa kepada kehidupan kekal. Dan 1 Yohanes pasal 2 juga mengatakan bahwa semua yang ada di dalam dunia, ya, yang saya bilang tadi kegelapan, yaitu kegelapan itu adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Itulah yang menjadi kegelapan, saudara. Barang siapa kita masih dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa. Itu berasal dari dunia. Sebab itu terang Kristus datang ke dalam dunia untuk menerangi semua yang gelap, termasuk dengan kedagingan kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita. Melalui Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia akan membawa kita dari gelap menuju kepada terang. Melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Karena apa, saudara? Terang yang dari atas itu bukan tentang keinginan daging, tapi keinginan roh. Ya, keinginan mata, tetapi keinginan Tuhan. Bukan keinginan mata, tetapi keinginan Tuhan. Bukan keangkuhan hidup, tetapi kerendahan seperti Yesus. Dan Yesus datang ke dalam dunia. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan menjadi hamba. Dia mati di atas kayu salib. Dan Yesus lahir memang untuk mati, saudara. Dia mati untuk bangkit. Dia bangkit untuk naik ke sorga. Dia ada di sorga untuk menjemput saudara dan saya ke tempat di mana dia berada, supaya kita semua berada. Jadi terang Yesus yang dari atas akan membuat semua menjadi terlihat, visible, menjadi jelas dan tidak tersembunyi. Yang dikatakan tadi, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Apakah itu masih menyertai kita, saudara? Sedangkan terang yang dari atas bukan keinginan daging, tetapi keinginan roh. Keinginan Kristus dan kerendahan hati Yesus. Dan hari ini kita sedang ada di dalam memperingati bagaimana Yesus lahir ke dalam dunia. Dia begitu merendahkan dirinya menjadi manusia, sama seperti saudara dan saya. Dia adalah pengantara antara manusia dengan Allah, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi saudara, yang menjadi renungan kita pada hari ini, apakah kita masih berjalan di dalam kegelapan? Kita masih melakukan hal-hal yang bersifat dosa. Kalau tadi dikatakan tentang keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Maukah kita meninggalkan semua perbuatan dosa, bertobat dan menerima Yesus sang terang itu? Natal, saudara. Yang ketiga, tinggalkan semua keinginan daging, tinggalkan keinginan mata dan keangkuhan hidup. Maka Natal menjadi mujizat terbesar bagi saudara sekalian. Ayat mas kita sama yang terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17 mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu. Kalau kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu, biarlah kami boleh senantiasa hidup di dalam Engkau, di dalam terang Kristus. Biarlah Natal menjadi mujizat terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, lawatlah umat-umat-Mu, sertailah umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.